Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai saja sesi penjelasan mengenai sistem pembelajaran SD Kasih Bangsa di tahun 2021-2020. 22. Nah, jadi saya jadi grogi ini ya. Kita berlangsung secara Zoom. Saya berharap suara saya bisa terdengar oleh Bapak Ibu dengan jelas, ya. Saya berada di sekolah karena ada yang harus membagikan kenang-kenangan kepada anak-anak. Dan hari ini Bapak Ibu sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya berharap penjelasan yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu itu bisa membuat satu pertimbangan buat Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita akan mulai dengan doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama lewat Zoom ini akan membicarakan tentang sistem pembelajaran untuk anak-anak kami yang kami kasihi, yang kami cintai di tahun ajaran yang baru. Tuhan tolong memberkati supaya Zoom ini Tuhan sungguh boleh memberikan manfaat bagi kami semua, dan terlebih kami pihak sekolah bersama para orang tua bisa bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Biarlah Tuhan pendidikan anak-anak kami boleh dapat berlangsung dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Berkati jaringan supaya baik di sini sekolah maupun juga para orang tua murid di rumah. Berkati supaya jaringan bisa baik sehingga setiap komunikasi bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, untuk hari ini, bentar ya, oke. Ya, sekali lagi selamat buat Bapak Ibu, ini anak-anaknya sudah 1 tahun di level yang sudah mereka lalui, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, bahkan kelas 6. Ya, mereka sudah akan naik ke tingkat level yang lebih tinggi lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya, karena hari ini Bapak Ibu sudah membuktikan bahwa Bapak Ibu juga mendampingi dan membantu anak-anak di dalam pendidikan. Seberapapun yang hadir saat ini, Bapak Ibu, saya mau memberitahukan bahwa memang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana sistem pembelajaran TK dan SD Kasih Bangsa di tahun 2021-2022. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, memang TK Kasih Bangsa, kebetulan TK Kasih Bangsa dulu ya Bu ya, itu ditunjuk menjadi piloting untuk sekolah di Kecamatan Bandung Kulon untuk mengadakan sekolah duluan gitu ya Pak, untuk tatap muka terbatas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita nanti pun kalau tatap muka itu tidak akan seperti biasa Bapak Ibu. Tapi semuanya terbatas. Jadi sesuai dengan arahan pemerintah, nanti jika Pemda sudah mengeluarkan surat boleh tatap muka, langsung Dinas Pendidikan Kota Bandung juga akan mengeluarkan, Bapak Ibu ya, juga akan mengeluarkan surat itu bahwa sekolah-sekolah yang ditunjuk sekitar 160 kalau nggak salah kemarin ya, karena saya ikutan Zoom-nya juga bersama Sekda Bandung dan juga petinggi-petinggi di pemerintahan kita di Kota Bandung ini, bahwa ada sekitar 160 dari mulai TK, PAUD, dan juga sampai SMK yang ditunjuk menjadi piloting untuk mengadakan sekolah tatap muka terbatas pertama kali nantinya. Ya, cuman kita tidak tahu ternyata Kota Bandung mulai meningkat dengan drastis jumlah penderita COVID-nya yang terinfeksi, maka kemarin yang seharusnya kita simulasi mau tidak mau harus dibatalkan dulu. Ya, sesuai dengan surat dan arahan dari Dinas Pendidikan dan juga pemerintahan Kota Bandung. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau memberitahukan jika nanti Pemda dan juga Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah mengeluarkan surat, memang mereka yang ditunjuk Bu, tapi ketika kemarin saya mengikuti Zoom rapat bersama mereka, karena kita ini TK dan SD 1 atap, maka itu diperkenankan Bu untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas.
Nanti jika pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan sudah memberikan surat tertulis bahwa memang kita sudah, kemarin yang pertama kali Bapak Ibu tanggal 28 kita itu sudah disurvei, Bu. Jadi sudah dimonitoring dan evaluasi oleh pihak kelurahan, oleh pihak kecamatan, oleh pihak puskesmas setempat, juga oleh Dinas Pendidikan. Dan kita sudah layak untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jika nanti, sekali lagi, Pemda mengeluarkan surat tersebut. Nah, Bapak Ibu, makanya hari ini saya mau memberitahukan bahwa memang karena ini yang terinfeksinya meningkat, memang direm dulu sama pemerintah soal pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi, Bapak Ibu, SD Kasih Bangsa mengambil kebijakan sama dengan TK. Kami menyediakan 3, ya, online secara murni boleh, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memang mengizinkan anak-anak hanya online, tidak apa-apa, Bu. Kami menghormati itu, tidak apa-apa. Dan tidak ada perbedaan apapun. Maksudnya istilahnya baik itu uang sekolah maupun yang lain sama, Bu, ya. Dengan nanti jika kita sudah mendapat surat, oh boleh, berarti SD Kasih Bangsa dan TK Kasih Bangsa itu menjadi percontohan duluan untuk mengadakan tatap muka terbatas ini. Nah, tatap muka terbatas ini bagaimana sistemnya? Nanti kami sedang akan membuat video. Tadinya kan waktu tanggal 18 itu kami akan membuat video supaya Bapak Ibu bisa mengetahui simulasinya. Tapi karena kemarin tidak boleh, jadi kami belum bisa membuat video itu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Karena satu kelas itu hanya 5 sampai 6 anak. Jadi misalnya ya Bu ya, kelas 1 nih ada 20 misalnya ya Bu ya, atau 18, atau misalnya yang Bapak Ibu yang mau hanya 15 nih. Miss, saya maunya tatap muka, hanya 15 orang. Oke, boleh. Nanti kalau saya sudah dapat surat boleh mengadakan tatap muka, kami akan digilir Bapak Ibu. Jadi yang 5 anak itu pertamanya sekolahnya 2 hari, misalnya Senin, Selasa. Nanti 5 anak lagi, Rabu, Kamis, misalnya gitu ya. Nanti 5 anak lagi, Jumat, Kamis dan Jumat gitu ya. Jadi satu kelas hanya diperkenankan 5 sampai 7. Kecuali kelasnya besar itu boleh 10, Bu, ya. Untuk yang jadi untuk yang kelasnya besar itu boleh 10, tapi untuk yang kelas kecil kami hanya memberikan 5 sampai 6 anak. Dan Bapak Ibu jangan khawatir. Kemarin ada satu orang tua murid, nanti kan anak-anak tuh nggak bisa diem. Ya, berapa lama belajarnya kalau tatap muka? Kalau nanti diperkenankan ya Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, kalau sudah mendapat surat. Saya juga tidak berani Bu, kalau tidak mendapat surat dari Dinas Pendidikan dan Pemda setempat. Berapa lama Bapak Ibu? Seminggu hanya 2 kali. Yang lainnya bagaimana? Tetap dilaksanakan online. Ya. Terus berapa lama yang tatap muka? Yang tatap muka itu hanya diperkenankan 2 jam sampai 2 jam setengah saja. Tidak ada makan, tidak ada istirahat, anak-anak boleh bawa minum sendiri, ya. Dan makanya nanti diusahakan supaya mereka bisa mandiri, buka sendiri minumannya, minum sendiri, tutup lagi, ya, supaya tidak ada kontak fisik antara guru dengan anak-anak. Ya, bukan kami tidak sayang sama mereka, tapi memang keadaan yang membuat supaya kita tidak terlalu banyak kontak fisik. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kami sudah menerima surat itu, kami boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, karena kami menjadi sekolah yang menjadi piloting di Kecamatan Bandung Kulon ini. Salah satu yang menjadi piloting. Ada berbagai sekolah-sekolah negeri juga ada piloting di tempat ini ya, di Kecamatan Bandung Kulon. Tapi tadi seperti yang saya bilang, kalau Bapak Ibu masih takut, tetap ada online Bu. Boleh Bapak Ibu memilih online full selama 1 minggu, boleh. Atau misalnya ada anak yang memang energinya terlalu banyak, jadi nggak bisa online, ya, nggak bisa. Terus tapi orang tuanya takut nih tatap muka. Bapak Ibu boleh menghubungi saya boleh secara privat nanti. Ada guru yang datang ke rumah 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. 2 kali yang lagi sisanya itu online. Nah ini yang akan sedikit berbeda. Uang sekolahnya mungkin berbeda, karena ini disebutnya private. Nanti Bapak Ibu boleh menghubungi saya. Kalau memang Bapak Ibu merasa takut dan merasa anaknya nggak bisa tuh, kalau nggak ada yang guiding gitu ya di rumahnya. Jadi meminta guru untuk datang ke rumah, boleh Bu.
Ya, nanti setelah keadaannya normal, misalnya atau setelah Bapak Ibu sudah berani nih, oh kita sudah tatap muka, Bapak Ibu sudah berani, anak saya ke sekolah aja, nanti boleh Bu berganti. Jadi tengah-tengah tuh Bapak Ibu boleh berganti. Jadi sekali lagi Bu, ini bersifat dinamis. Jadi nanti memang setelah PPKM ya Bu ya, Bapak Ibu, setelah PPKM kami akan mengeluarkan surat persetujuan. Ya, kami akan mensurvei mungkin sekitar Juli minggu kedua Bu. Kami akan mengeluarkan surat, Bapak Ibu harus menandatangannya di atas meterai. Ya, menandatangannya di atas meterai apakah Bapak Ibu setujunya mau tatap muka atau online, ya, atau guru datang ke rumah secara luring namanya itu. Ya, di luar jaringan tapi kita datang sana. Ya, gurunya datang ke rumah. Bapak Ibu nanti kami akan menyebarkan surat itu, meminta kepada kesediaan Bapak Ibu untuk mengisinya. Itu mungkin minggu kedua Bu, setelah PPKM selesai. Ya, atau sementara kalau misalnya kami disuruh tunggu oleh Dinas Pendidikan sebagai piloting, tunggu satu minggu sebelum masuk sekolah, kami akan menunggu dulu Bu. Jadi harap sabar, minta tolong harap sabar karena memang semuanya ini dinamis. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah setuju nih, tatap muka, tanda tangannya tatap muka. Tapi misalnya ketika pas masuk, Bapak Ibu takut, saya online, boleh Bu. Jadi kami tidak memaksa. Ibu sudah tanda tangan ya, harus tatap muka. Tidak seperti itu Bu. Ya, Ibu Bapak tenang. Kami sungguh mengerti keadaan saat ini. Oleh karena itu, ini bersifat dinamis Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu inginnya misalnya tidak tatap muka, tapi tiba-tiba mau online, boleh Bu. Atau yang online, terus tiba-tiba nanti di bulan misalnya Oktober, Miss saya ingin tatap muka, boleh Bu. Nanti kita buat lagi surat lagi yang baru. Ya, surat pernyataan orang tua yang baru. Karena syaratnya kalau Bapak Ibu mau tatap muka ke sekolah, itu harus ada surat. Kami harus mengirimkan surat itu sebagai bukti bahwa bukan kami yang memaksa, tapi memang keputusan dari Bapak dan Ibu. Kami sekolah hanya menyediakan fasilitasnya saja supaya semua pembelajaran, sistem pembelajaran yang anak-anak Bapak Ibu perlukan terakomodir. Ya, di sekolah SD Kasih Bangsa ini. Jadi mungkin itu penjelasan yang saya saat ini bisa berikan. Sekali lagi, boleh tatap muka terbatas, boleh itu dicampur online ya Bu ya, Bapak Ibu, atau online murni boleh, atau juga meminta guru datang ke rumah, boleh Bu. Ya, nanti sekali lagi suratnya akan kami berikan setelah PPKM ini selesai, setelah pemerintah, mudah-mudahan pemerintah daerah bisa mengeluarkan surat langsung, sehingga kami sama-sama bisa lebih pasti ya apakah PPKM-nya boleh atau belum, gitu ya. Jadi itu saja Bu, Bapak Ibu. Ya, saya berharap sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pasti kami akan berikan pengumuman setelah PPKM ini Bu. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Pokoknya SD Kasih Bangsa dan kami, kepala sekolah, tim guru, sudah berkomitmen Bu, untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Jadi akan kami lakukan Bu, ya karena kami tahu ini tidak mudah. Ini masa yang sulit baik bagi guru maupun juga bagi anak-anak dan juga bagi orang tua. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu boleh sama-sama mendukung. Ya, sekali lagi terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu yang luar biasa selama 1 tahun ini. Mungkin ada kesulitan, ada tantangan, tapi terima kasih kalau sudah sama-sama membantu untuk pendidikan putra-putri kita di SD Kasih Bangsa. Ya, nanti siang Bapak Ibu silakan mengambil raport, tapi memang sesi konsultasi atau sesi cakap-cakap bincang-bincangnya di online saja Bu, ya karena memang tidak boleh. Jadi hanya mengambil uang tabungan yang ada tabungannya dan juga rapotnya ya secara fisik. Tapi penjelasannya silahkan melalui online dengan guru-guru SD Kasih Bangsa. Ya, sebentar. Ada lagi ya, sebentar. Saya buka sekali lagi. Oh, tidak ada. Jadi selesai Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya mendengarkan penjelasan dari kami, dari pihak sekolah, supaya penjelasan ini mudah-mudahan menjadi satu informasi yang jelas bagi Bapak Ibu, sehingga tidak bertanya-tanya, dan itulah keputusan kami. Sekali lagi kami cuma 3, ya. Boleh nanti kalau sudah boleh ada suratnya, tatap muka boleh, tapi terbatas Bu. Ya, semuanya hanya 5 anak. Dan
tempat duduknya Bu sudah kami berikan rantai Bu. Jadi anak-anak nggak boleh keluar selama 2,5 jam itu, nggak boleh keluar dari mejanya. Ya, kami sudah kasih rantai kiri kanannya supaya mereka tidak bermain dengan teman. Ya, dan sekarang saya hanya meminta kepada Bapak Ibu, jika nanti sudah diperbolehkan dan Bapak Ibu yang memutuskan untuk tatap muka, saya hanya meminta satu Bu, tolong selalu pakai masker, cuci tangan, dan yang kedua, dan juga antar dan jemput tepat waktu. Orang tua pun tidak boleh berkerumun di sekolah. Jadi setelah antar langsung pulang. Ini ada pertanyaan dari Jatinangor ya. Oke. Begini Bapak Ibu untuk khusus nih ya. Oh ini ada yang menanya, kalau guru datang ke rumah berapa tambahannya? Nanti japri aja ke saya Bu. Ya, ada perbedaan karena uang sekolahnya. Ya, jadi silahkan nanti japri aja ke saya yang memang ingin mendatangkan guru ke rumah. Ya. Terus ini ada lagi, kalau dari Jatinangor bagaimana? Nah, untuk yang tatap muka nanti boleh Bu, tapi memang tadi saya akan bisa memutuskan untuk yang rancaikek, gitu ya, kita bilangnya rancaikek. Boleh, nanti saya akan lihat dulu Bu, Bapak, berapa orang yang memang mau tatap muka. Jadi saya belum bisa kasih keputusan. Tapi kalau misalnya di sana ada 5 orang, kami tetap akan menyediakan jemputan Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Tapi kalau terlalu penuh, ya itu Bu, kami harus men-shift-nya. Ya, jadi untuk yang sekali lagi untuk yang Jatinangor ataupun yang Rancaikek, menunggu dulu surat-surat dari kesediaan dari orang tua. Jadi setelah saya tahu seperti apa komposisinya, formasinya, baru saya bisa memberikan keputusan untuk Rancaikek. Tapi tenang aja, pasti bisa. Ya, ini ada juga dari ini juga kalau online berapa jam sehari sama tetap seperti kemarin kalau online. Ya, seperti kemarin. Sebentar saya bacakan dulu. Ya tadi ya ada pembagian kelas Bapak Ibu ya untuk yang Rancaikek, tenang. Pokoknya nanti saya harus melihat dulu berapa orang yang siap untuk tatap muka ataupun tidak setelah Pemda dan Dinas Pendidikan memberikan surat resmi ya. Miss, kalau nanti sekolah di sore masih ada. Nah, ini Bapak Ibu. Jika ada pembelajaran tatap muka diperbolehkan, maaf, kami sekolah di sorenya ditiadakan dulu. Karena kasihan Bu, tolong mengerti guru-guru, kebayang nggak? Nanti malamnya ngajar, besok paginya harus cepat-cepat ngajar lagi. Kasihan energinya kan guru juga, saya harus memikirkan juga guru-guru untuk tetap fit badannya, supaya tetap sehat. Ya, karena semua orang hari ini, anak-anak, orang tua, guru-guru juga harus fit tetap. Jadi kalau sudah ada tatap muka, kemungkinan besar tidak ada shift malam. Ya, bentar, ada lagi pertanyaannya. Online dan offline waktunya beda atau gimana sama ya? Oh beda Bu. Jadi gini Bu, nanti kalau yang online mau tidak mau, kalau sudah jalan tatap muka, mau nggak mau tidak pagi Bu. Jadi setelah tatap muka dulu, baru kita akan online. Tapi waktunya sama, maksudnya durasinya sama, 2,5 jam sampai 3 jam. Ya. Bisa melalui chat sekali lagi, kalau ada pertanyaan boleh melalui chatnya boleh. Ya tadi sekolah online-nya kalau ada tatap muka, sekolah online yang sorenya ditiadakan Bu. Tapi kalau semua nanti harus tetap online, kemungkinan tetap ada. Ya, jadi yang sorenya. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau ada tatap muka, online sorenya ditiadakan. Ya, tapi kalau semuanya online, kemungkinan kami akan tetap memberikan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah tatap muka, nanti yang online mau tidak mau harus mengikuti aturan sekolah. Karena sekolah harus mengatur jadwal dengan baik agar semua anak-anak terlayani. Ya, tapi yang pasti tidak akan jam 3 Bu, nggak akan jam 2, nggak akan jam 1 online-nya. Kasihan anak-anak kan itu waktunya kurang efektif ya. Kemungkinan besar jam 10 sudah mulai kita online ya untuk yang online ya sampai jam 12 atau setengah 10 karena kita nanti yang tatap muka pun lebih dimajukan Bu sepertinya ya bisa jam 7 bisa, makanya saya sebetulnya belum bisa secara spesifik detailnya belum bisa karena saya harus menunggu surat dulu dari pemerintah ya. Ini ada lagi sebentar,
Beda Bu. Sekolah online dan tatap muka tadi saya bilang dibedakan. Jadi nanti kalau sudah ada tatap muka dulu 2,5 jam, baru akan mulai online. Jadi online-nya mau nggak mau antara di jam 9:30 atau jam 10. Ya, jadi tidak disatukan Bu. Kalau disatukan nanti kasihan gurunya repot. Ya, dan nggak efektif Bu. Nanti anak Bapak Ibu juga nggak efektif. Saya maunya baik tatap muka full perhatiannya. Baik online full perhatiannya. Seperti itu. Ini ada lagi, sebentar ya, saya buka dulu chat-chatnya. Tadi saya berharap sudah ya, tadi yang Jatinangor sudah. Ya, nanti yang ingin guru datang ke rumah silahkan menghubungi saya secara pribadi. Kalau tadi si sore saya sudah memberikan penjelasan online offline waktunya beda ya Bu, beda waktunya. Kalau tadi online sehari berapa jam sama seperti kemarin Bu, 2,5 jam sampai 3 jam. Ya, kalau yang si sore tadi saya sudah bilang kita harus melihat dulu ya apakah terjadi tatap muka atau tidak itu dari pemerintah daerah. Saya masih menunggu Bapak Ibu, silakan boleh dicek karena saya mungkin hanya menunggu 2 menit lagi ya supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya, mungkin ada yang bekerja. Ya, terima kasih sekali lagi ya untuk perhatian Bapak Ibu semua dan pengertiannya. Mari kita terus kerjasama ya Bapak Ibu untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Kalau tatap muka ada pelajaran olahraganya sebetulnya nggak boleh Bu, tapi nanti kalaupun ada itu yang pribadi Bu. Jadi yang dribble doang, tuh. Ya, yang ngedribble doang, yang misalnya lari, pokoknya kita rancang tidak ada kontak fisik Bu. Ya, kita pastikan tidak ada kontak fisik antara satu dengan yang lain. Karena itu yang nggak boleh. Ya, tapi kan kalau gerak mungkin anak-anak perlu ya. Apalagi saya lihat sekarang kemarin anak-anak mulai obesitas nih, mami-maminya ngasih makan terus ya. Jadi anak-anaknya makin gendut-gendut, makin cabi-cabi gitu ya. Makin obesitas karena mereka nggak bergerak. Saya sih inginnya tetap ada Bu pelajaran olahraga, tapi yang tadi hanya tidak boleh ada kontak fisik. Jadi tidak ada sifatnya lomba, tidak ada sifatnya pertandingan. Ya, jadi sifatnya pribadi gitu ya. Kalau dia suruh lari, lari dulu lah sekeliling lapangan dia duluan, berapa orang gitu ya, dan ada jarak gitu. Ada lagi nih, bagaimana SPP-nya full atau masih ada potongan? Oh iya, untuk SPP memang semuanya sudah memang full Bu dari dulu ya. Maaf karena SDKC Bangsa ini Bu bisa dibilang rate-nya nggak terlalu tinggi, jadi mohon pengertiannya ya. Kami juga kan harus tetap memberikan kepada guru-guru dan supaya biaya operasionalnya semua tercukupi. Semuanya memang normal Bu dari dulu ya. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Kalau tidak ada, mari Bapak Ibu kita tutup lagi dalam doa. Terima kasih untuk semua perhatian dan juga semua pengertian dari Bapak Ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan memberkati. Dan mengenai kapan masuknya Bu, kita akan masuk lagi di tanggal 19. Tapi nanti siang atau besok Bu, setelah Bapak Ibu melihat raport, nanti akan ada pengumuman secara elektronik. Kapan masuknya gitu ya, kapan ambil buku, terus nanti yang kelas 1 yang dari TK ke kelas 1 kapan ambil seragamnya, kami akan memberikan pengumumannya secara elektronik ya Bapak Ibu. Kita akan mulai di tanggal 19 Juli. Itu adalah hari pertama tahun ajaran 2021-2022 ya. Walaupun besoknya libur Bu, Idul Adha, saya berharap Bapak Ibu juga jangan pergi-pergi dulu ya. Maksudnya kalau pergi-pergi juga hati-hati karena nanti ada banyak Bu, terutama yang tatap muka. Tatap muka itu tidak boleh punya komorbid ya di rumahnya. Terus udah gitu tidak boleh habis pergi dari luar kota Bu. Ya, aturannya seperti itu. Kalau habis pergi luar kota tidak boleh datang ke sekolah Bu. Ya, jadi harus jujur. Oh ya, Bapak Ibu, tolong menurut saya COVID ini memang tidak bisa, jangan dianggap sebagai satu penyakit seperti HIV gitu ya. Jadi disembunyikan atau menjadi aib, tidak sama sekali. Mungkin Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk menguatkan kita juga atau untuk menguji kita. Jadi mari Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang terkonfirmasi, boleh melapor ke saya nanti gitu ya. Boleh, tidak akan diumbar kemana-mana Bu. Kami akan mendoakannya di sini.
Setiap pagi guru-guru masih renungan, masih berdoa supaya ada perlindungan dari Tuhan buat kita semua. Ya, dan Bapak Ibu memang kenapa harus jujur? Supaya nanti juga tatap muka kalau anaknya pilek nggak boleh Bu datang ke sekolah. Kalau anaknya batuk nggak boleh ke sekolah. Jadi tolong jujur ya Bapak Ibu ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nggak apa-apa Ibu, Bapak Ibu itu bukan aib ya. Karena sekarang kan sering juga Bapak Ibu ya kalau ada yang positif, kok sepertinya seperti HIV gitu ya, seperti aib, padahal nggak ada yang aib gitu ya menurut saya. Jadi tolong Bapak Ibu kalau ada sesuatu hal silahkan ke saya Bu, nggak apa-apa, japri, tidak akan diumbar-umbar, tidak akan diapain, kita sama-sama berdoa ya untuk Bapak Ibu semuanya. Oh pilek karena alergi, nggak apa-apa kalau pilek karena alergi, karena memang ada ya yang setiap pagi, ponakan saya salah satunya klik itu setiap pagi hati-hati. Tapi memang karena alergi pagi, ya jadi tetap boleh. Kalau yang karena alergi tetap boleh. Ya asal tadi suhunya nanti kan juga tetap dicek suhunya Bu ya, suhunya harus mengikuti aturan standar. Ya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu tolong kalau bisa pastikan anak-anak sudah pup di rumah gitu ya. Jadi jangan di sekolah, nanti waktunya habis dan juga kita bingung terutama untuk yang kelas kecil-kecil kali ya bisa menolongnya ya. Jadi tolong siapkan anak-anak harus sudah sarapan, sudah pup di rumah, sudah siap semuanya kalau nanti yang ada tatap muka. Sudah boleh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Silakan kalau ada nanti pertanyaan lanjutan boleh ke WA saya ya. Bapak Ibu kan sudah tahu WA saya. Dan kalau belum dijawab, tunggu sebentar karena ini hari-hari terakhir agak cukup banyak yang bertanya kepada saya. Mungkin ada yang kelewat, maafkan, tapi ingatkan saya lagi aja, ya, untuk menjawabnya. Kadang-kadang saya suka lupa gitu ya, karena banyak sekali yang WA gitu di akhir-akhir tahun ajaran. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk orang tua murid yang luar biasa, bersama-sama guru juga luar biasa menolong supaya pendidikan anak-anak kami tetap berjalan dengan baik. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berkati juga anak-anak, nanti mereka akan ke level yang lebih tinggi lagi. Tuhan berikan hikmat, berikan kepintaran, berikan rasa takut akan Tuhan, berikan rasa tanggung jawab, kejujuran yang daripada Tuhan, sehingga anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan sungguh anak-anak yang sungguh membanggakan bagi kedua orang tuanya. Tuhan, kami tidak tahu ke depan seperti apa, akan berkat-berkat daripada Tuhan kepada setiap keluarga demi keluarga. Proteksi kami semua, baik kami guru-guru, orang tua murid, dan juga anak-anak. Kami berdoa jika ada orang tua murid atau ada anak-anak yang terpapar virus corona, kami berdoa tangan Tuhan yang akan menyembuhkan, tangan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, tangan Tuhan yang akan menjamah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap pembicaraan yang boleh kami lakukan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati. Sekali lagi kalau ada apa-apa boleh chat ke saya, ya boleh WA ke saya. Terima kasih, Tuhan berkati.